Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Diba Adebia dengan NPM 2231060060, Prodi Psikologi Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir atau UAS mata kuliah pengembangan diri. Nah, di sini saya akan mereview buku. Baca buku ini saat engkau ingin berubah. Jadi buku ini tentang pentingnya menggali dan mengubah kebiasaan buruk dalam hidup. Penulisnya itu Rahma Kusharjanti. Dirinya mengajak pembaca untuk melakukan refleksi diri dan memberikan panduan praktis untuk melakukan perubahan positif. Dengan gaya penulisan yang mudah dipahami, buku ini cocok untuk siapa saja ingin memperbaiki diri dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Kemudian di bab 1 yaitu apa kebiasaan burukmu dan dampaknya. Jadi bab ini membahas berbagai kebiasaan buruk yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Penulis juga menguraikan dampak negatif dari kebiasaan masing-masing tersebut, serta bagaimana kebiasaan ini dapat memengaruhi diri sendiri atau orang lain. Tujuannya yaitu untuk menyadari bahwa setiap orang itu memiliki kebiasaan buruk dan pentingnya menggali kebiasaan tersebut sebagai langkah awal untuk melakukan perubahan. Dalam bab 2 yaitu bagaimana memulai perubahan. Nah, bab ini memberikan langkah-langkah konkret untuk memulai perubahan. Penulis menjelaskan pentingnya membuat daftar kebiasaan buruk dan menetapkan target yang realistis, serta menyiapkan mental dan lingkungan yang mendukung. Perbedaan dengan bab sebelumnya, kalau bab sebelumnya itu lebih fokus pada indikasi kebiasaan buruk, sementara bab 2 itu strategi dan langkah-langkah yang praktis gitu untuk memulai perubahan. Bab 3 yaitu menghadapi relapse. Jadi dalam bab ini membahas tentang kemungkinan terjadinya relapse saat berusaha berubah. Penulis juga menekan pentingnya menerima relapse sebagai bagian dari proses dan memberikan strategi untuk menghadapinya. Nah, perbedaan dengan bab 1 dan 2 itu, kalau yang ini itu membahas tantangan yang mungkin dihadapi selama proses perubahan itu. Bab yang keempat yaitu menghadapi orang yang sedang berubah. Jadi bab ini memberikan tentang panduan bagaimana mendukung teman atau orang lain yang sedang berusaha berubah gitu. Penulis juga menunjukkan pentingnya sikap netral dan sabar dalam menghadapi mereka, orang-orang yang ingin berubah sikapnya. Jadi perbedaan antara bab sebelum-sebelumnya yang 1, 2, 3 itu, bab 4 ini itu mendepankan dukungan sosial dan interaksi dengan orang lain yang sedang berubah. Kelebihan dan kekurangannya itu, yang pertama, kelebihan dulu ya kita bahas. Yang pertama buku ini menawarkan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur sehingga pembaca bisa langsung menerapkan saran-saran yang diberikan oleh penulis. Jadi kemudian yang kedua itu ada gaya penulisan yang santai dan mudah dimengerti, membuat buku ini cocok untuk berbagai kalangan. Kemudian yang ketiga, penulis juga menggunakan berbagai contoh dari pengalaman pribadi dan kisah orang lain sehingga pembaca dapat lebih mudah mengaitkan dengan kehidupan mereka. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan ya teman-teman. Yang pertama itu meskipun buku ini sangat praktis, beberapa pembaca mungkin mencari lebih banyak penjelasan teoritis tentang perubahan perilaku dan psikologi di baliknya. Kemudian yang kedua, buku itu lebih menekankan pada kebiasaan buruk sehingga pembaca yang ingin mengembangkan kebiasaan baik mungkin merasa kurang terlayani. Nah, jadi kesimpulan pada buku ini yaitu buku yang sangat bermanfaat pastinya bagi siapa saja yang ingin mengevaluasi dan memperbaiki kebiasaan buruk mereka dengan pendekatan yang praktis dan contoh-contoh nyata. Buku ini dapat menjadi teman yang baik dalam perjalanan menuju diri yang lebih baik. Bagi mereka yang siap melakukan perubahan, buku ini layak untuk dibaca. Terima kasih.